Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Sedokro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dibahas dalam pembelajaran mendalam atau PM. Yang pertama yaitu 8 dimensi profil lulusan yang terdapat dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama itu ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya siswa mencerminkan kepercayaan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Contohnya yaitu siswa berdoa sesudah atau sebelum belajar dan bersikap jujur dalam pergaulan di sekolah maupun di rumah. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan artinya siswa memiliki rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat global. Contohnya adalah siswa mengikuti kerja bakti yang ada di lingkungan sekolah, menghargai teman yang berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penalaran kritis. Penalaran kritis yaitu siswa mampu berpikir logis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti, tidak hanya berikut-ikutan dengan temannya. Contohnya, siswa memeriksa kebenaran informasi yang ada di internet sebelum menyebarkan kepada temannya. Yang keempat yaitu kreativitas. Kreativitas artinya siswa mampu menghasilkan gagasan baru atau solusi berbeda dari sebelum yang dilakukan. Yang keempat adalah kreativitas, artinya siswa mampu menghasilkan gagasan baru atau solusi berbeda dari yang dilakukan biasanya. Contohnya yaitu siswa mampu membuat daur ulang botol plastik menjadi pot bunga. Yang kelima yaitu kolaborasi, artinya siswa mampu bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab dan saling menghargai peran tiap anggota. Contohnya yaitu siswa bekerja sama dalam membuat proyek kelas seperti pameran tari atau penelitian sederhana dengan membagi tugas secara adil. Yang keenam yaitu kemandirian. Kemandirian artinya siswa mampu mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Contohnya, siswa membuat jadwal belajar sendiri, menyelesaikan tugas tanpa disuruh, dan belajar dari kesalahan dengan tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu kesehatan, artinya siswa menjaga kesehatan tubuh dan berpikir agar setiap belajar dan beraktivitas dengan seimbang. Contohnya, siswa rutin berolahraga, membawa bekal, serta mengelola stres dengan beribadah atau beristirahat dengan cukup. Yang kedelapan yaitu komunikasi. Komunikasi artinya siswa mampu menyampaikan ide, pendapat, atau gagasan secara baik, jelas, sopan. Contohnya yaitu siswa berani mengemukakan pendapat pada saat diskusi kelompok, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu prinsip yang terdapat dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran. Berkesadaran artinya pembelajaran yang dilakukan penuh dengan kesadaran, siswa tahu apa yang dipelajari dan bagaimana cara penerapan dalam kehidupan. Contohnya, sebelum belajar tentang energi terbarukan, guru mengajak siswa untuk mengenali masalah krisis energi di sekitar mereka, sehingga siswa tahu dan bisa menerapkan dalam kehidupan. Yang kedua adalah bermakna. Bermakna artinya pembelajaran yang dikaitkan dalam kehidupan nyata siswa, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya dihafalkan tetapi dipahami dan bisa diterapkan. Contohnya itu saat belajar matematika tentang perbandingan, siswa menggunakan contoh harga barang di pasar untuk menghitung diskon dan perbandingan harga. Yang ketiga adalah menggembirakan. Menggembirakan artinya proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan, motivasi, sehingga siswa merasa tertarik dan tidak tertekan. Contohnya yaitu guru mengajak siswa bermain kuis interaktif atau membuat permainan edukatif saat pembelajaran kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar yang terdapat dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah memahami. Memahami artinya siswa benar-benar memahami, mengerti konsep atau makna dari materi yang dijelaskan oleh guru. Contohnya yaitu siswa memahami pentingnya pola makan seimbang setelah belajar tentang gizi, lalu mulai membiasakan membawa bekal di sekolah. Yang kedua yaitu
Mengaplikasikan artinya siswa menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Contohnya yaitu setelah belajar tentang cara menulis surat resmi, siswa langsung mempraktikkan untuk membuat surat resmi tersebut. Yang ketiga adalah merefleksi. Merefleksi artinya siswa meninjau kembali apa yang telah dipelajari untuk mengetahui sejauh mana ia memahami apa yang sudah dia pelajari. Contohnya itu setelah presentasi kelompok, siswa mengevaluasi hasil kerja teman, menyadari bahwa mereka perlu membagi tugas secara adil agar hasilnya lebih baik di kegiatan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu kerangka yang terdapat dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, praktik pedagogis. Praktis pedagogis yaitu kerangka ini menekankan pada penerapan strategi dan metode pembelajaran untuk membuat siswa benar-benar memahami konsep, bukan hanya menghafal. Contohnya itu siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis sebab atau akibat perubahan iklim, lalu mempresentasikan hasil pemikiran dengan bukti data yang mereka cari. Yang kedua adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini artinya siswa fokus pada kolaborasi antara siswa, guru, dan bahkan masyarakat untuk belajar bekerja sama, saling memberikan umpan balik, dan membangun tanggung jawab terhadap hasil belajar. Contohnya yaitu siswa bekerja sama dalam proyek lingkungan sekolah bersama komunitas sekitar seperti membuat taman hijau atau program daur ulang sampah. Yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran artinya kerangka yang menekankan pentingnya suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung sehingga siswa berperan aktif, kreatif, dan berani mengambil risiko dalam pembelajaran. Contohnya, guru menciptakan kelas interaktif di mana siswa bebas bertanya untuk menampilkan beberapa gagasan yang dia sampaikan. Yang keempat adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital yaitu mengintegrasikan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar, memperluas akses informasi, dan meningkatkan keterampilan digital siswa. Contohnya yaitu siswa menggunakan Google Classroom atau Canva untuk membuat presentasi digital tentang sejarah daerahnya, lalu membagikannya secara daring kepada teman-teman sekelas. Sekian dari saya, jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.